Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tema 4I Kayanya Negeriku. Pada kali ini kita akan membahas tentang wawancara dan kalimat imbauan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami tentang wawancara. Yang kedua, siswa mampu memahami kalimat imbauan dan menggunakannya dengan benar. Sebelum dilanjutkan, silakan simak kalimat berikut ini. Jadi, yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, wawancara. Yang kedua, kalimat imbauan. Apa itu kalimat imbauan? Kita pelajari nanti ya. Baiklah, yang pertama adalah tentang wawancara. Sebetulnya ini bukan materi baru buat kalian ya, karena pada pertemuan yang lalu, pada tema sebelumnya kita sudah membahas tentang wawancara. Tapi pada kali ini Ibu akan bahas lagi sekilas, hanya mengingatkan kembali apa itu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Jadi wawancara itu kita lakukan apabila kita ingin mengetahui suatu hal. Misalnya apa yang terjadi di lingkungan kita. Lingkungan kita misalnya kotor. Nah, kita cari informasi dari orang-orang tertentu kenapa lingkungan bisa menjadi kotor. Nah, kita bisa bertanya kepada seseorang yang lebih tahu. Misalnya kita tanya Pak RT atau Pak RW atau orang tua kita. Nah, itulah yang disebut dengan wawancara. Kegiatan apa saja yang ada dalam wawancara itu? Nah, dalam wawancara itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan. Hal-hal apa saja yang harus ada dalam persiapan? Yang pertama yaitu membuat janji dengan narasumber. Apa narasumber? Ada yang ingat? Betul, narasumber adalah orang yang kita wawancara. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Yang ketiga, mempersiapkan alat untuk wawancara. Alatnya apa? Misalnya bisa alat tulis atau alat perekam. Yang keempat, menyusun pertanyaan. Susun pertanyaan sehingga apa yang kita tanyakan ke narasumber bisa kita ketahui semuanya. Ya. Kemudian yang keempat, berlatih agar tidak membaca pertanyaan. Maksudnya apa? Jadi pertanyaan itu kita hafalkan, kita ingat-ingat sehingga ketika kita berwawancara dengan narasumber, pertanyaan yang sudah kita tuliskan, yang sudah kita siapkan, sudah benar-benar hafal. Kemudian yang terakhir dalam persiapan itu, pakaian, menggunakan pakaian yang sopan dan datang tepat waktu. Ya, itu persiapan wawancara. Nah, setelah selesai dengan persiapan, ketika waktunya wawancara, pada saat wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama, berbicaralah dengan sopan. Jadi ketika wawancara itu kita harus berbicara dengan sopan. Yang kedua, perkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan tujuan dari wawancara. Kemudian yang ketiga, mulai dengan bertanya yang pertanyaan ringan. Ya, misalnya tanya namanya, ya, nama pekerjaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ya, pertanyaannya harus mudah dipahami. Dan yang kelima, etika ketika kita wawancara adalah dengarkan narasumber dengan baik, dengan seksama, sehingga kita paham apa yang mereka sampaikan. Kemudian setelah wawancara selesai, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ucapkan terima kasih. Yang kedua, sampaikan ucapan maaf. Kenapa harus meminta maaf? Mungkin saja ketika kita wawancara, kita mengganggu waktunya, kemudian ada bahasa yang tidak dimengerti,
atau ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Kemudian setelah itu memohon diri atau berpamitan. Selesai wawancara, kita kemudian susunlah laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara telah kita pelajari dulu ya, bisa dibuka lagi di tema sebelumnya. Ada apa saja di laporan hasil wawancara itu? Yang pertama adalah latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, kemudian topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam kesimpulan. Selanjutnya tugas yang pertama buat kalian, silahkan kalian buka bukunya halaman 74. Kalian kerjakan, ayo lakukan. Dibaca dengan baik ya, kemudian dikerjakan hari ini juga. Materi berikutnya yang kedua yaitu kalimat imbauan. Apa itu kalimat imbauan? Kalimat imbauan atau kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi tentang imbauan atau ajakan untuk mengajak seseorang agar mengikuti apa yang disampaikan. Karena tujuannya mengajak orang lain, maka kalimat imbauan harus menarik, padat, jelas, dan memiliki kesesuaian dengan tujuannya. Contoh kalimat imbauan: ayo buang sampah pada tempatnya. Mari budayakan hemat listrik. Mari kita tingkatkan ketahanan energi nasional. Sifat kalimat imbauan yang pertama adalah langsung. Maksudnya langsung yaitu dengan menggunakan kata harus, perlu, dilarang, jangan, dan hendaknya. Contohnya, dilarang merokok di ruangan ini. Ya, jadi kata-katanya jelas, langsung pada tujuannya. Itu yang dinamakan sifat kalimat imbauan langsung. Nah, yang kedua yaitu kalimat imbauan tidak langsung. Maksudnya kalimatnya tidak langsung menggunakan kata-kata seperti ajakan, tetapi menunjukkan akibat baik atau buruk jika dilakukan atau tidak dilakukan. Contohnya, kita menginginkan orang tidak merokok, maka kalimat yang tidak langsungnya, terima kasih Anda tidak merokok. Ya, atau misalnya kita ingin menyelamatkan terumbu karang. Terumbu karang tumpuan masa depan. Ya, atau misalnya kita tidak ingin orang lain membuang sampah sembarangan. Maka kalimat imbauannya adalah sampah adalah penyebab utama banjir. Itu yang dimaksud dengan kalimat imbauan tidak langsung. Jadi kalimat imbauan mau yang langsung atau yang tidak langsung, ini tujuannya adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami tidak? Kemudian selanjutnya, ketika kita membuat kalimat imbauan, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Misalnya, tidak mencari ikan dengan bahan peledak, harus menjaga keseimbangan sungai, atau harus menanami lahan gundul dengan pohon. Itu contoh kalimat imbauan. Yang kedua, yaitu menyusun kalimat larangan atau kalimat ajakan berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan atau dihindari. Kalimat itu bisa bersifat langsung mengajak atau menyuruh. Ada juga yang menyatakan secara tidak langsung dengan menonjolkan dampak jika dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian ini ada tugas yang kedua buat kalian. Kerjakan, ayo lakukan halaman 27 nomor 1 dan 2. Kalian boleh mengerjakannya di buku paket atau buku tulis. Hari ini juga ya, setelah selesai kemudian dikirimkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
kesalahan, ingat segera kerjakan latihannya. Ditulis hari ini juga, dikerjakan, langsung dikirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi